wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan final project UAS PBO, yaitu sistem pemesanan Resto Sejahtera. Di sini saya Arja Syarira dengan NPM 19 17 05 10 36 dan rekan-rekan saya. Saya Diegina Hasri dengan NPM 2217051068. Saya Fadila dengan NPM 2217051138. Mungkin lanjut ke penjelasan program atau penjelasan sistemnya. Pada studi kasus kami akan membuat sistem pemesanan Resto Sejahtera, di mana terdapat 3 entitas utama, yaitu pengguna, pelanggan, dan pegawai. Pengguna akan bertindak sebagai superkelasnya dan pelanggan serta pegawai akan menjadi subkelasnya. Pada sistem kami diharapkan pengguna dapat melihat menu, memesan, serta melakukan transaksi pembayaran. Maka dari itu terdapat kelas produk yang akan menyimpan menu Resto Sejahtera ini, serta pada produk juga pegawai dapat menambahkan produknya, mengedit, menambahkan, menghapus menu. Lalu ada kelas pemesanan, di mana ini akan mencatat transaksi yang dilakukan oleh pelanggan, lalu dapat menghitung total menu atau produk yang dibeli pelanggan. Lalu yang terakhir ada kelas pembayaran yang akan menyimpan info tentang pembayarannya. Lalu memiliki metode konfirmasi pembayaran. Kebutuhan sistem terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional, di mana di kebutuhan fungsional yang pertama kami membutuhkan pendaftaran pengguna. Jadi sistem nanti akan menyediakan fungsi pendaftaran untuk pelanggan dan pegawai. Lalu pelanggan dan pegawai dapat memasukkan data yang diperlukan. Yang kedua, ada manajemen menu, di mana pegawai nanti dapat menambahkan, menghapus, serta mengubah deskripsi produk yang ada pada menu. Lalu yang ketiga ada pemesanan oleh pelanggan. Setelah pelanggan melihat menu, pelanggan dapat menambahkan produk ke dalam pesanan mereka. Dan sistem dapat memastikan apakah produk tersebut tersedia. Yang keempat, ada proses pesanan oleh pegawai. Setelah pelanggan melakukan pemesanan, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada pegawai sehingga pegawai dapat langsung memproses pesanannya dan mengubah statusnya. Selanjutnya, yang kelima ada manajemen pembayaran. Pelanggan dapat memilih 2 metode pembayaran, yaitu cash dan QRIS atau QR. Yang keenam ada pencatatan pemesanan, di mana setiap transaksi akan dicatat oleh sistem. Lalu ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada kinerja, di mana sistem akan melakukan respon yang cepat terhadap permintaan pengguna, di mana ini akan membuat waktunya menjadi efisien dan kinerjanya akan menjadi meningkat. Lalu yang kedua ada keamanan, di mana data pengguna, pesanan, serta pembayaran itu harus dilindungi oleh sistem. Lalu yang ketiga ada ketersediaan, jadi sistem harus tersedia secara terus-menerus selama jam operasional, sehingga jika ada pemeliharaan atau pembaruan sistem akan dilakukan di luar jam operasional. Lalu ada skalabilitas, sistem harus mampu menangani jika terdapat jumlah pengguna yang banyak dan pesanan yang sering dilakukan. Lalu yang kelima ada usability, antarmuka atau UI, pengguna harus ramah sehingga pengguna merasa mudah untuk menggunakan aplikasi atau sistem kita.
di mana di sini juga terdapat instruksi atau panduan yang tersedia agar pengguna dapat terbantu jika pengguna merupakan pengguna baru. Yang keenam, ada pemeliharaan, di mana sistem akan diperbarui tanpa mengganggu jam operasional. Selanjutnya, kelas diagram. Di sini terdapat 6 kelas, yaitu pengguna yang bertindak sebagai superkelas dari pelanggan dan pegawai. Pada kelas pengguna, itu ada atribut ID, menggunakan integer, nama menggunakan string, dan alamat menggunakan string, serta terdapat metode buat pesanan menggunakan void dan lihat menu yang menggunakan void. Lalu, superkelas ini memiliki 2 subkelas, yaitu pelanggan dan pegawai, di mana pelanggan memiliki atribut yang diturunkan ID, nama, dan alamat, serta memiliki atribut tambahan, yaitu metode bayar yang menggunakan string. Lalu, terdapat metode tambahan juga, yaitu tambah pesanan menggunakan void. Lalu, pada subkelas pegawai, terdapat atribut tambahan, yaitu posisi yang menggunakan string, dan metode tambahan yaitu proses pesanan menggunakan void dan kelola produk menggunakan void. Pegawai dapat menambahkan, mengedit, serta menghapus produk sehingga mereka saling berhubungan. Pada kelas produk terdapat atribut ID yaitu menggunakan integer, nama menggunakan string, dan harga menggunakan double. Serta terdapat metode yaitu tambah produk menggunakan void, edit produk menggunakan void, dan hapus produk menggunakan void. Lalu, produk dapat dipesan oleh pelanggan dan pesanan yang telah dilakukan akan dikirimkan notifikasi kepada pegawai. Maka dari itu terdapat kelas pemesanan yang memiliki atribut ID sebagai integer, lalu tanggal menggunakan date, status pesanan menggunakan string, dan terdapat metode hitung total. Setelah itu, setelah melakukan pemesanan, pelanggan akan melakukan pembayaran, sehingga terdapat kelas pembayaran di mana ada atribut ID menggunakan integer, metode bayar menggunakan string, dan jumlah menggunakan double. Dan terdapat metodenya yaitu convert bayar menggunakan void. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan IRD berdasarkan kebutuhan sistem yang telah dibuat sebelumnya. Di sini memiliki 4 entitas, yaitu entitas pesanan, entitas user, entitas item, dan entitas produk. Setiap entitas memiliki atribut, sedang entitas pesanan memiliki atribut ID, user, status, dan subtotal. Sedangkan entitas user memiliki atribut ID, username, password, dan role. Lalu, entitas item memiliki atribut pesanan dan produk. Entitas produk memiliki atribut ID, nama, harga, dan gambar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan activity diagram berdasarkan use case yang telah dibuat sebelumnya. Yang pertama yaitu pengguna melakukan login. Diawali dari pengguna membuka laman resto aplikasi, lalu klik sign up, lalu memilih jenis akun, yaitu pelanggan atau pegawai, mengisi data seperti ID, nama, alamat, dan telepon. Lalu sistem mengecek apakah data sudah valid atau belum. Jika salah, maka pengguna harus mengisi ulang data, dan jika benar, mengirimkan kode verifikasi. Selanjutnya, sistem menampilkan notifikasi akun, lalu sistem klik login dan masuk dengan ID, nama, alamat, dan nomor telepon. Diakhiri, pengguna dapat mengakses layanan pemesanan. Activity yang kedua yaitu melihat menu. Pelanggan dapat melihat menu, dimulai dari pelanggan membuka aplikasi pemesanan,
lalu klik lihat menu. Sistem menampilkan daftar menu dengan detail deskripsi produk. Selanjutnya pengguna dapat melihat menu yang ada di Resto Sejahtera. Yang selanjutnya yaitu activity membuat pesanan. Dimulai dari pelanggan memilih produk dari menu yang ingin dipesan, lalu menekan tombol tambah, menekan tombol buat pesanan, lalu sistem meminta untuk memilih metode pembayaran. Lalu pelanggan memilih metode pembayaran cash atau transfer. Selanjutnya, activity melakukan pembayaran. Diawali dengan pelanggan membuat pesanan, lalu memilih metode pembayaran cash atau transfer. Sistem menampilkan pesanan berhasil dibuat dan sistem mencatat transaksi. Selanjutnya, pelanggan menunggu perubahan status pesanan setelah pembayaran. Selanjutnya, activity melihat status pemesanan. Diawali dengan pelanggan sudah melakukan pesanan, lalu memilih menu lihat status pemesanan. Sistem menampilkan status pesanan seperti dalam proses atau selesai. Lalu pelanggan dapat melihat status pesanan. Dan selanjutnya, activity memproses pesanan. Diawali dengan pegawai menerima notifikasi bahwa terdapat pesanan masuk. Selanjutnya, membuka aplikasi manajemen pemesanan, memilih pesanan yang ingin diproses, lalu mengubah status pesanan menjadi diproses, dan sistem menampilkan notifikasi bahwa pesanan telah diproses kepada pelanggan. Selanjutnya, activity mengelola produk. Diawali dengan pegawai membuka aplikasi manajemen menu, memilih opsi kelola produk, lalu pegawai menambahkan produk baru, menghapus produk, atau mengedit deskripsi produk. Selanjutnya, jika sudah, maka klik tombol simpan perubahan dan sistem menyimpan perubahan dan memperbarui tampilan menu. Selanjutnya, activity melihat laporan penjualan. Diawali dengan pegawai, yaitu memilih fitur lihat laporan penjualan, memasukkan rentan waktu atau periode yang ingin dianalisis, dan sistem menyajikan laporan penjualan dengan informasi. Yang pertama yaitu di menu user. Di menu user sendiri ada berbagai macam entity seperti ID, username, password, kemudian role. Selanjutnya di menu login. Di menu login ini di sini menampilkan menu user, kemudian password dan login ke dalam sistemnya. Selanjutnya ke dalam produk. Nah, di produk ini kita menampilkan berbagai menu seperti harga, kemudian ID, nama, dan image dari produk tersebut. Selanjutnya di order model. Nah, di model order ini kita bisa memilih pesanan. Kemudian jika kita ingin memesan, kita memasukkan ID, user, status, kemudian subtotal dari pesanan. Kemudian dari itu langsung ke menu bayar. Nah, di menu bayar ini kita bisa melakukan pembayaran secara cash atau QR. Kemudian kita juga disuruh memasukkan ada data tanggal pemesanan, kemudian ada status pemesanan. Mungkin lebih lanjutnya langsung aja ke implementasi desain UI. Nah, di desain UI ini sendiri ada beberapa yang harus diimplementasikan seperti state, scene, kemudian root node sama node. Nah, state sendiri yaitu adalah halaman awal dari sebuah program. Kemudian scene yaitu elemen antarmuka dari sistem tersebut. Selanjutnya root node yaitu tata letak dari menu-menu yang ada di sistem tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu node, yaitu adalah elemen individu dari macam-macam menu tersebut. Di sini ada menu login, menampilkan di sini kita disuruh memasukkan username dan password.
Kemudian kita langsung ke login. Nah, di menu ini kan masih menu user. Nah, di menu user ini kita bisa memilih menu dan melakukan pemesanan. Nah, di menu ini ada berbagai macam produk. Di sini kami menyediakan produk nasi goreng dengan harganya, kemudian nasi uduk, dan yang terakhir yaitu ayam geprek. Dan selanjutnya, jika pelanggan ingin melakukan pemesanan, dia bisa masuk ke menu pemesanan. Nah, di sini pelanggan bisa memasukkan apa yang akan dipesan dengan mengklik add. Nah, klik add, bisa memilih. Misalnya mau memesan nasi goreng, pelanggan mau memesan nasi goreng. Nah, pelanggan bisa langsung mengklik menu add. Nah, setelah pelanggan melakukan add, nanti pesanan dari pelanggan akan masuk ke menu pesanan dan nanti akan ditindaklanjuti oleh kasir. Kemudian pelanggan diarahkan ke metode pembayaran. Nah, di metode pembayaran ini kita bisa melakukan pembayaran cash atau QR. Nah, di sini kita pilih cash. Dan pesanan sudah dibuat. Nah, selanjutnya pesanan sudah dibuat dengan status waiting atau lagi ditunggu dan diproses oleh pelayan. Kemudian kita masuk ke menu pelayan atau admin. Nah, di menu admin ini di sini ada manage pesanan sama manage produk. Nah, di manage pesanan ini tadi kan pelanggan sudah melakukan pemesanan nasi goreng tadi dan statusnya masih waiting. Nah, di sini kita bisa melakukan pemrosesan secara berkala terhadap pesanan pelanggan tersebut. Nah, kita klik proses, nanti statusnya akan masuk ke cooking atau sedang dikerjakan. Dan apabila sudah dikerjakan, kita klik lagi proses, statusnya akan berubah menjadi selesai dan pelanggan bisa menikmati makanan tersebut. Nah, di manage produk ini, di sini menampilkan berbagai menu yang kita jual di restoran tersebut. Nah, kita bisa melihat detail dari menu-menu yang kita sajikan. Kita juga bisa menambahkan menu baru. Apabila kita ingin menambah menu baru, kita bisa menambahkannya. Dan kita juga bisa menghapus apabila menu tersebut tidak kita gunakan lagi. Mungkin itu aja implementasi dari desain UI. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.